Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau kita semua masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya. Sudah? Kita hari ini akan belajar tentang jalan cepat. Kalian buka bukunya pada halaman 57. Ibu kasih waktu 10 menit untuk memahami isi materi dari halaman 57. Ibu mulai 10 menit dari sekarang ya, silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti akan Ibu tanya tentang materi pada halaman 57 tersebut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baiklah, waktunya sudah habis. Di sini kita akan mempelajari tentang jalan cepat. Sudah kalian pahami tadi pada halaman 57 apa sih yang dimaksud dengan jalan cepat? Ada yang tahu apa maksud dari jalan cepat? Ya, benar. Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik berjalan dengan gerakan maju, dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, dalam melakukan jalan cepat ini, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nomor yang sering diperlombakan dalam jalan cepat ini untuk putra 20 dan 50 km dan untuk putri 10 dan 10 km. Nah, di sini jalan cepat ini memiliki teknik. Apa saja sih yang bagian dari teknik jalan cepat? Ya, salah satunya yaitu start. Nah, start yang digunakan pada jalan cepat ini yaitu start berdiri. Yang kedua, langkah. Yang ketiga, condong badan. Nah, maksud dari condong badan ini yaitu mulai dari kepala, punggung, dada, dan pinggang sampai ke tungkai bawah sedikit condong ke depan. Nah, yang keempat, ayunan tangan. Nah, pada ayunan tangan ini, siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Yang terakhir yaitu finish.
ada teknik tadi, jalan cepat juga memiliki karakteristik. Nah, apa sih yang kalian ketahui setelah membaca buku tadi tentang karakteristik jalan cepat? Ya, yang pertama, karakteristik jalan cepat yaitu angkat paha kaki, ayun ke depan lutut. Nah, yang kedua, tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan. Yang ketiga, saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Yang keempat, bersama dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah ganti dengan kaki ayun. Yang kelima, posisi badan saat melangkah agak condong ke depan, mulai dari kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai bawah. Selanjutnya, siku dilipat 90 derajat. Ayunan tangan kiri ke depan bersamaan dengan kaki kiri dan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan tadi. Nah, yang terakhir yaitu koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan. Nah, begitu juga sebaliknya, lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri saat melakukan proses jalan cepat. Ada juga kesalahan yang mungkin terjadi saat kita melakukan gerakan dasar pada jalan cepat. Nah, yang pertama itu yaitu saat melangkah, tungkai bawah tidak rileks atau berada dalam posisi lurus. Yang kedua, kaki melangkah dengan menggunakan seluruh tapaan kaki dan menolak dengan ujung kaki. Yang ketiga, ayunan tangan terlalu lurus dengan kaki. Nah, selain kesalahan dalam melakukan gerakan dasar jalan cepat tadi, ada juga fase atau tahapan jalan cepat. Nah, ada berapa bagian fase atau tahapan jalan cepat? Ada yang tahu? Ya, ada 4. Yang pertama itu yaitu fase tumpuan dua kaki. Yang kedua fase tarikan. Yang ketiga fase relaksasi. Dan yang terakhir fase dorongan. Yang terakhir ada peraturan jalan cepat. Nah, sudah kalian baca tadi, ada berapa bagian sih peraturan dari jalan cepat itu? Ya, ada 2. Yang pertama, pada fase melangkah, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Yang kedua, disklasifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan. Nah, dalam setiap melakukan perlombaan, tidak hanya pada jalan cepat, setiap perlombaan itu ada larangan yang kita untuk melanjutkan perlombaan apabila kita melanggar peraturan yang telah dibuat dalam melaksanakan perlombaan tersebut. Nah, pada perlombaan jalan cepat, larangan melanjutkan perlombaan itu dibagi menjadi 3. Apa saja sih larangan kita tidak boleh melanjutkan perlombaan, mengikuti perlombaan jalan cepat apabila kita melakukan larangan apa sih? Nah, yang pertama, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Yang kedua, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Yang terakhir, pada saat lomba jalan cepat dilaksanakan trik atau lintasan. Nah, peserta yang terkena diskualifikasi tadi
harus meninggalkan lintasannya. Dia tidak boleh melanjutkan perlombaan dan tetap berada di lintasannya apabila dia sudah terkena diskualifikasi. Nah, tetapi jika perlombaan itu dilakukan di jalan raya, kita yang terkena diskualifikasi tadi harus mencopot nomor di dada kita dan segera keluar meninggalkan perlombaan tersebut. Kita tidak boleh berada pada perlombaan tersebut apabila kita sudah terkena diskualifikasi. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika masih kurang paham atau masih ada yang menjanggal di hatinya, masih membingungkan, silakan ditanyakan. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, silakan dipertanyakan ya bagi yang belum paham. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja Ibu akan menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita hari ini sudah belajar tentang jalan cepat. Kita sudah mengetahui apa pengertian dari jalan cepat, nomor yang diperlombakan dalam jalan cepat, terus teknik jalan cepat, ada juga karakteristik dari jalan cepat, ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan jalan cepat, ada juga fase atau tahapan pada jalan cepat, dan yang terakhir tadi ada peraturan kita saat melakukan jalan cepat. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah, langsung saja Ibu akhiri. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf jika menyinggung perasaan peserta didik atau telah menyakiti baik dari segi ucapan yang tidak Ibu sengaja keluarkan dari pembicaraan Ibu. Ibu mohon maaf. Kepada Allah mari kita sama-sama memohon ampun. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.